Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat dan baik. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Laksmi Nisita, NIM 195211308, kemudian Elviani NIM 195211329, dan Anis Latifa NIM 195211347 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai aktiva tetap. Yang pertama adalah mengenai pengertian aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva suatu perusahaan yang sifatnya tetap atau permanen yang digunakan dalam operasi-operasi penyelenggaraan suatu perusahaan. Aktiva tetap disebut juga dengan istilah fixed asset, yaitu aset yang dikategorikan sebagai investasi jangka panjang dan didepresiasikan kecuali tanah. Dan dalam proses konstruksi dapat digunakan untuk aktivitas usaha. Contoh, aktiva tetap adalah barang-barang yang tidak bergerak seperti rumah, kendaraan, tempat usaha, dan sebagainya. Kemudian aktiva tetap berwujud. Karakteristik dari aktiva tetap berwujud: 1. Memiliki bentuk fisik. 2. Digunakan secara aktif dalam kegiatan normal perusahaan. 3. Dimiliki tidak sebagai investasi atau penanaman modal dan tidak diperdagangkan. 4. Memiliki jangka waktu kegunaan atau umur kegunaan relatif permanen lebih dari 1 tahun. 5. Memberikan manfaat di masa yang akan datang. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik aktiva tetap berwujud. Yang pertama, memiliki bentuk fisik. Yang kedua, digunakan secara aktif dalam kegiatan normal perusahaan. Yang ketiga, dimiliki tidak sebagai investasi penanaman modal dan tidak diperdagangkan. Yang keempat, yaitu memiliki jangka waktu kegunaan umur relatif permanen lebih dari 1 tahun. Yang kelima, memberikan manfaat di masa yang akan mendatang. Kemudian selanjutnya aktiva tetap berwujud dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu aktiva tetap yang umur atau masa kegunaannya tidak terbatas. Hal ini dilakukan penyusutan atas harga perolehan karena manfaatnya tidak akan berkurang di dalam menjalankan fungsinya sebagai jangka waktu yang tidak terbatas. Contohnya yaitu tanah untuk bangunan, pabrik, kantor, dan tanah untuk pertanian. Golongan yang kedua yaitu aktiva tetap yang umur atau masa kegunaannya terbatas dan dapat diganti dengan aktiva sejenis apabila masa kegunaannya telah berakhir. Manfaat yang diberikan dalam menjalankan fungsi semakin berkurang atau terbatas jangka waktunya, maka terhadap harga perolehan aktiva ini harus disusun selama masa kegunaannya. Contohnya bangunan mesin dan alat-alat pabrik, mebel, alat kantor, dan kendaraan. Golongan yang ketiga yaitu aktiva tetap yang umur atau kegunaannya terbatas dan tidak dapat diganti dengan aktiva sejenis apabila masa kegunaannya telah habis. Contohnya yaitu sumber daya alam, tambang, dan hutan. Kemudian penentuan harga pokok perolehan aktiva tetap. Harga perolehan diukur dengan kas yang dibayarkan pada suatu transaksi secara tunai. Jika harga perolehan sudah ditetapkan, maka harga perolehan tersebut akan menjadi dasar untuk akuntansi selama masa pemakai yang bersangkutan. Hal ini meliputi 1 yaitu tanah. Tanah dinilai dari harga perolehan tanah meliputi yang pertama harga beli tanah, biaya balik nama, komisi perantara, pajak atau pengautan lain yang harus dibayar pembeli. Yang kedua yaitu perbaikan tanah, meliputi suatu pengeluaran yang dilakukan sampai perbaikan siap atau digunakan. Yang selanjutnya yaitu gedung. Bila gedung dimiliki melalui pembelian, maka harga perolehan meliputi harga beli, biaya notaris, dan komisi perantara. Bila gedung dibangun sendiri, harga perolehannya meliputi semua pengeluaran untuk membuat gedung, termasuk izin dari bangunan, instalasi listrik, air. Selanjutnya
yaitu peralatan. Harga perolehan terdiri dari harga beli tunai, biaya pengangkutan, dan biaya asuransi selama dalam pengangkutan, termasuk juga pengeluaran untuk biaya balik nama kendaraan. Selanjutnya yaitu mengenai contoh aktiva dalam bengkel motor BREM yang ada di neraca laporan keuangan per 31 Desember 2018. Bengkel motor BREM neraca per 31 Agustus 2018 dalam rupiah. Aktiva lancarnya meliputi kas, piutang bisnis, perlengkapan servis, DP asuransi. Jumlah aktiva lancar, aktiva tetapnya meliputi peralatan servis, akumulasi penyusutan peralatan, jumlah aktiva tetap. Kemudian dalam kewajiban meliputi utang bisnis, utang gaji, modal harian dengan jumlah total aktiva yaitu 3.680.000, jumlah kewajiban dengan modal yaitu 3.680.000, sehingga hal ini dinyatakan balance. Materi selanjutnya yaitu mengenai aktiva tetap tidak berwujud, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang aktiva tetap tak berwujud. Karakteristik dari aktiva tetap tak berwujud ada 4. Yang pertama, didapat atau dibeli dari pihak lain atau dikembangkan oleh perusahaan sendiri. Yang kedua, memberikan hak istimewa kepada perusahaan. Yang ketiga, mempunyai masa kegunaan relatif permanen atau lebih dari periode satu akuntansi. Yang keempat, memberikan manfaat dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Kemudian, aktiva tetap tak berwujud dapat dikelompokkan berdasarkan 4. Yang pertama, dapat atau tidaknya diidentifikasikan. Jika dapat diidentifikasikan, contohnya hak paten dan hak cipta. Yang tidak dapat diidentifikasi ada goodwill. Yang poin 2, cara bagaimana aktiva tersebut didapatkan. Dari pembelian, hak paten dan hak cipta. Dari hak cipta, dari riset atau pengembangan, yaitu resep atau formula rahasia. Poin yang ketiga, masa kegunaan yang terbatas, hak paten, yang tidak terbatas, goodwill. Poin yang keempat, dapat atau tidaknya aktiva tersebut dipisahkan dari eksistensi perusahaan. Yang dapat dipisahkan dan dijual sendiri itu hak cipta atau copyright. Yang tidak dapat dipisahkan itu goodwill. Materi yang selanjutnya tentang akuntansi terhadap aktiva tetap tak berwujud. Pada saat didapat masalah akuntansi, dalam hal ini menyangkut penentuan harga perolehan aktiva yang bersangkutan. Yang pertama, apabila aktiva dibeli secara tunai, maka harga perolehan aktiva diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak tersebut. Yang kedua, apabila aktiva diperoleh melalui transaksi selain tunai, maka harga perolehan diukur dengan harga pasar dari barang atau jasa yang dikorbankan untuk mendapatkan aktiva tersebut. Yang ketiga, apabila aktiva diperoleh dengan riset dan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri, maka pada umumnya tidak dicatat tersendiri. Yang kedua, dalam masa penggunaan masalah akuntansi, dalam hal ini menyangkut usaha untuk mempertahankan atau menjaga kepemilikan atas aktiva dan program alokasi harga perolehan aktiva tersebut sesuai dengan masa kegunaannya atau amortisasi. Amortisasi ini dilakukan hanya untuk aktiva tetap tak berwujud yang terbatas masa kegunaannya. Yang ketiga, pemberhentian aktiva tetap tak berwujud. Apabila aktiva yang bersangkutan dijual, aktiva yang bersangkutan ditukar dengan aktiva lain, dan karena sebab lain sehingga aktiva tersebut harus dihapuskan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.